Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Rektor beserta Sivitas Akademika Universitas Islam Malang, Ketua Yayasan Universitas Islam Malang, hadirin dan undangan serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir secara virtual pada acara orientasi studi dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru OSIKA Maba tahun akademik 2021-2022 Universitas Islam Malang Unisma. Saya menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unisma atas undangan untuk memberikan sambutan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dengan tema Orasi Kebangsaan dan Indonesia Menjaga Mahasiswa Baru Unisma, menyapa mahasiswa baru Unisma. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru yang telah diterima di Unisma pada tahun akademik 2021-2022. Gunakanlah kesempatan yang berharga ini untuk belajar, menimba ilmu dan meraih prestasi yang terbaik. Saya harapkan mahasiswa baru Unisma kelak dapat menjadi intelektual yang kreatif, inovatif dan kompetitif, berwawasan kebangsaan dan mampu menjadi agen perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara tercinta. Hadirin yang berbahagia, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat. Menurut data Angkatan Kerja BPS bulan Februari 2021, dari sekitar 137 juta pekerja, hanya 13,3 juta orang atau sekitar 10% yang lulus jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tentu berkorelasi erat dengan kualitas, produktivitas, serta daya saing Indonesia. Oleh karena itu saya berharap dalam waktu kurang lebih 4 tahun dari hari ini, para mahasiswa baru Unisma akan diwisuda menjadi sarjana yang mumpuni dan menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah yang handal dan menjadi insan akademik yang unggul, berdaya saing, berjiwa wirausaha dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Saat ini pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, menghasilkan manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlakul karimah, akhlak mulia, berakhlakul karimah. Kriteria SDM unggul tersebut harus menjadi tagline nasionalisme para milenial yang akan membawa tongkat estafet kemajuan bangsa Indonesia. Para mahasiswa baru harus dapat mewujudkan semangat nasionalisme tersebut sehingga memiliki keunggulan kompetitif secara global, namun tetap berpijak pada jati diri dan kearifan lokal. Anda semua dituntut punya kemampuan bersaing pada tingkat global, tapi hati, jati diri Anda tetap harus melekat sesuai dengan identitas dan akhlak insan Nusantara. Para mahasiswa baru juga harus memahami arti penting nasionalisme, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk dan terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Oleh karena itu, para pendiri negara ini bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang mengakomodasi dan menjamin kemajmukan tersebut. Itulah sebabnya
Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya harapkan mahasiswa baru tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati pendidikan tinggi sebagai karunia Allah. Rasa syukur atas karunia tersebut diwujudkan dengan belajar dan bekerja keras sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil memuaskan. Namun agar diingat pula bahwa sebagai intelektual kita harus senantiasa menjunjung tinggi moralitas dan menghargai keragaman sosial. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyak orang cerdas, tapi lebih karena terjaganya moralitas dan kohesi sosial yang baik. Saya juga mengapresiasi jajaran pimpinan dan seluruh sivitas akademika Unisma atas penyelenggaraan acara ini dan mengharapkan Unisma dapat mencetak generasi unggul yang mampu memegang peran dalam perubahan zaman yang kian cepat, serta tetap berpegang teguh pada karakter kebangsaan dan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dalam kaitan ini saya mendorong Unisma untuk mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, lembaga riset, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Untuk itu, Unisma diharapkan dapat menciptakan iklim pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan generasi yang unggul dan profesional dalam ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, berjiwa wirausaha dan berjati diri Islam, serta mampu bersaing di tingkat regional dengan SDM dari negara-negara di ASEAN dan di tingkat global. Terkait dengan pentingnya inovasi, saya ingin memberikan contoh perusahaan teknologi informasi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Sumber daya terbesar yang dimiliki oleh Apple bukan sekedar produk teknologinya, tapi adalah inovasi. Karena itu, Boston Consulting Group, BCG, perusahaan terkemuka di dunia, memberikan predikat Apple sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, mengalahkan Google, Microsoft, dan Samsung. Dengan secara konsisten menjadikan inovasi sebagai sumber daya utamanya, Apple berhasil mencapai nilai valuasi sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Pada tahun 2018, Apple juga menjadi perusahaan pertama di dunia yang mencatat valuasi 1 triliun dolar AS. Artinya hanya butuh 2 tahun bagi Apple untuk melipat gandakan valuasinya dengan berbasis inovasi. Bahkan peningkatan valuasi Apple justru terjadi dalam situasi krisis sebagai dampak pandemi COVID-19. Selain Apple, sesungguhnya perusahaan minyak dan gas Saudi Arabia, Aramco, juga pernah memiliki 2 triliun dolar AS pada akhir tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapat valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Pada saat harga minyak mengalami penurunan, valuasi Aramco juga menurun drastis, sementara valuasi Apple justru semakin tumbuh pesat. Pentingnya menekuni dan mengembangkan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan RIN, riset dan inovasi, itu adalah sesuai dengan tuntutan Al-Quran yang menyatakan wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi atau dari tanah dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi perlu kunci-kuncinya. Mafatihul imarah. Salah satunya adalah iptek dan rin. Oleh karena itu, pengembangan iptek dan rin juga merupakan tuntunan agama yang sesuai dengan syariah di dalam rangka memakmurkan bumi atau imaratul ardi. Atau boleh dikatakan iptek dan rin adalah amrun diniyun syar'iyyun ta'miriyun lil ardi. Hadirin yang berbahagia, situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini juga perlu dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan turut serta melakukan kegiatan seperti sosialisasi protokol kesehatan, menjadi relawan, vaksinator, dan penggalangan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, serta ikut serta dalam upaya pemulihan dampak pandemi di tingkat masyarakat. Hadirin yang berbahagia, perlu pula saya sampaikan bahwa dalam era teknologi informasi saat ini, pemikiran tentang liberalisme, sekularisme, dan radikalisme, serta ajaran lain yang tidak sejalan dengan nilai Islam yang wasati, yang moderat, sangat mudah masuk dan dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa sehingga berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi di lingkungan Unisma sebagai lembaga pendidikan tinggi pengampu nilai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berharap Unisma dapat terus melakukan penguatan nilai keislaman dan keindonesiaan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 mengharuskan kita melakukan adaptasi untuk tetap beraktivitas dan bekerja, tetap sehat dan produktif. Seiring menurunnya kasus COVID-19, pemerintah mendorong untuk dilakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tingkat perguruan tinggi, terutama di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sampai 3 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, pemerintah juga terus menggiatkan program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Untuk itu, saya berharap seluruh sivitas akademika Unisma dapat berperan aktif menyukseskan program vaksinasi ini. Saya minta agar seluruh sivitas akademika Unisma sudah divaksin pada saat penyelenggaraan PTM dan dalam kondisi sehat, sehingga dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat, PTM di Unisma dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak menimbulkan klaster penularan baru. Rektor dan Senat Unisma yang berbahagia, akhirnya melalui penyelenggaraan kegiatan orientasi studi dan kehidupan kampus bagi para mahasiswa baru Unisma tahun akademik 2021-2022, saya berharap para mahasiswa baru mendapat pembekalan yang baik tentang kehidupan kampus yang lebih kondusif dan produktif walaupun masih berada pada kondisi pandemi COVID-19. Saya juga mengharapkan penyelenggaraan rapat terbuka Senat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.